Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian-kajian kita seperti mana biasanya. Dan kali ini judul kajian kita adalah sangat sederhana sekali. Judulnya adalah 100% apa? Ya, 100% apa? Ya. Sebelumnya aku kasih introduction dulu. Kegagalan-kegagalan kita dalam beragama itu sangat dimungkinkan karena kerangka berpikir kita itu melampaui dari kitab suci. Ya, artinya apa? Dia mengimani sesuatu yang kitab suci tidak pernah katakan. Gitu loh. Padahal dalam beragama itu, apapunlah agamanya, terserah Anda mau agama apa, ya. Terserah mau agama apa, terserah, ya. Jangan sampai Anda melampaui kitab suci. Gitu. Kalau Anda melampaui kitab suci, mesti kerangka keberagamaannya salah. Bagaimana caranya supaya tidak melampaui kitab suci? Tunduk terhadap kitab suci itu. Apa yang kitab suci itu nyatakan, terimalah. Apa yang tidak kitab suci itu nyatakan, tolak. Begitu. Tetapi kalau engkau telah memahami keberagamaanmu itu melampaui kitab suci, disitulah jurang kesesatan itu terbuka lebar. Gitu. Yang namanya melampaui kitab suci, itulah yang disebut dengan dogma. Ya, dogma. Dogma itu simple banget. Kalau kamu mau terima, kalau kamu nggak mau tolak. Jangan dipikirkan. Memang dogma itu tidak untuk dipikirkan. Karena apa? Karena dogma, yang namanya dogma itu bagaimanapun caranya kamu ingin memaksakan kebenaran dogma, itu yang ada bukan kebenaran, tapi pembenaran. Sesuatu yang jelas-jelas salah, engkau usahakan dengan upayamu yang disebut pembenaran, sehingga itu dianggap benar. Padahal enggak. Yang namanya dogma itu pastilah tidak benar. Gitu. Yang jadi masalah, kita sebagai manusia diberi rasio, ya. Rasio itu apa sih? Pembanding. Kalau dalam bahasa yang sering aku gunakan itu akal, akli, itu juga pembanding. Sama sebetulnya. Membandingkan apa? Membandingkan, kalau dalam konteks ini yang paling gampang, membandingkan antara yang benar dan yang salah, yang lurus dan yang bengkok, yang halal dan yang haram, yang merah dan yang putih, yang terang dan yang gelap. Itu kerja akal, itu kerja akal, itu kerja rasio, itu kerja rasio. Makanya disebut rasional. Orang yang mengikuti paham rasional itu namanya rasionalis. Artinya dia bergerak, berpijak dan melangkah atas dasar pengetahuan rasionalitasnya. Begitu. Tapi kalau dogma tidak perlu. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu menggunakan rasional. Cuman masalahnya, kalau kita sebagai manusia yang dilebihkan oleh Gusti Allah Agung Sang Pencipta itu dengan ciptaan yang lainnya, katakanlah binatang itu diakal, karena manusia itu punya akal lah, maka dia mempunyai lebih dari binatang. Tetapi dia tidak percaya terhadap kebenaran akal. Terus kemanusiaannya itu mau ditaruh kemana? Kemanusiaanmu itu kamu taruh kemana? Kalau kamu sendiri nggak percaya terhadap kebenaran akalmu. Gitu loh. Tapi kita juga harus tahu bahwa secerdas apapun kebenaran akal itu punya keterbatasan. Nah, karena kalau kita berbicara dalam konteks sesuatu yang sudah melampaui akal, yang sudah melampaui dan itu kita sudah terbatas, tidak mampu lagi untuk menembus pemikirannya, maka disitulah peran wahyu.
peran firman, peran kitab suci sangat dibutuhkan. Artinya apa? Kalau sudah begitu ya kamu tunduk terhadap kitab suci. Apa yang kitab suci katakan? Ya, clear ya? Sesuatu yang perlu kamu garis bawahi, ketika kamu tidak percaya terhadap kebenaran akalmu, kebenaran rasionalmu, aku tanya, kemanusiaanmu itu kamu taruh kemana? Gitu loh. Kalau binatang ya memang dia tidak diberi. Ya seperti itu namanya binatang. Oke, sekarang kita akan membahas ini fantastis ini. Nilai sastranya sangat bagus sekali. Tentunya bagus bagi orang-orang yang bisa mengenal atau mempunyai rasa sastra yang tinggi ya. Kalau enggak ya dia lewat aja gitu. Ini nilai sastranya sangat bagus. Makanya berulang kali aku bilang, dalam kitab suci itu juga ada seni ya. Seni sastra yang terkait dengan bahasa. Oke, kita akan mengkaji surat Matius pasal 7 ayat 8 sampai 11. Tumben senja ini tulisanku agak bagus ya. Biasanya hancur begitu. Oke, aku baca ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini retorikanya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jelas kan? Jadi ini tentang doa, tentang bagaimana doa kepada Bapa. Bapa itu sebutan untuk Allah. Kalau di Perjanjian Baru dia menggunakan Bapa gitu ya. Coba nanti kita tertarik juga untuk mendiskusikan apa bedanya Bapa dengan Bapak. Nah, ini bahasa lagi gitu loh. Apa bedanya? Uraian akademiknya gimana? Apa bedanya Bapa dengan Bapak? Ini juga menarik. Mana lebih dahulu kita punya kosakata Bapa atau Bapak? Atau kenapa yang ditambahkan K? Kenapa? Ini bahasa, bos. Kalau Anda nggak memahami ini, ya rancu. Seperti yang aku sudah jelaskan berkali-kali. Tuan dan sebentar. Gini aja, supaya enak. Tuan, ya, dan benar. Tuhan. Kan orang, jangankan kalian guru bahasa di salah satu kampus aku tanya aja dia nggak ngerti ini sejarahnya. Kenapa di sini muncul ditambahkan H? Apakah ini dengan begitu saja muncul? Jarang yang tahu. Makanya dalam keindonesiaan kita kata Tuan dan Tuhan itu perlu dipemahamannya itu disosialisasikan supaya orang ngerti, supaya berbahasa dengan benar. Oke, aku kembali lagi ke ayat ini ya. Dia berbicara tentang doa kepada Bapa. Tuh. Yang aku mau sampaikan ke kalian adalah ini ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu ya kepada anaknya jika ia itu maksudnya anaknya ya, bukan ia seseorang itu. Inilah perlunya kita memahami narasi itu secara holistik. Ianya itu kembali kemana gitu ya.
roti. Ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular, ya, jika ia meminta ikan? Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang baik, maksud ayat itu begitu. Apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Gitu loh. Karena nggak ada orang meminta jelek kepada Bapak, mesti yang diminta yang baik-baik saja kan. Makanya Bapak akan memberikan yang baik. Apapun tentang pemberiannya itulah sesuatu yang baik gitu loh. Oke. Artinya Bapak itu ya jelas tahu, karena Bapak kan maha tahu antara yang baik dan yang buruk gitu loh. Bapak tahu antara yang baik dan yang buruk. Oke. Sini jelas ya. Sekarang aku jelaskan. Ayat ini mengatakan bahwa batu itu berbeda dengan roti. Ular berbeda dengan ikan. Baik berbeda dengan buruk. Sudah jelas ini berbeda ini. Dan ini diametral. Diametral itu berlawanan. Nggak bisa dirukunkan. Lawan. Ya, ini berlawanan. Nih, kalau berlawanan. Jadi kalau kita gambarkan ini begini, ini berlawanan mereka. Sesuatu yang sudah dibilang batu 100%. Nah, kita belajar 100% sekarang. 100% batu. Bisakah dia dibilang 100% roti? Sesuatu, aku balik, yang 100% roti, bisakah dia dibilang 100% batu? Sesuatu yang 100% ular, bisakah dia dibilang 100% ikan? Sesuatu yang dibilang ini 100% baik, bisakah dia dibilang 100% buruk? Sesuatu yang 100% dinyatakan buruk, bisakah dikatakan 100% baik? Kalau kita belajar matematika sederhana ya, zamanku dulu tahun 70-an belum ada matematika, kami dulu namanya pelajaran berhitung ya. Matematika itu setelah 70 ke atas. Kami dulu namanya pelajaran berhitung ya. Berhitung, kewargaan negara gitu ya. Itu banyak. Kalau pelajaran berhitung bahwa 100%, ini kan matematika berhitung sederhana tuh. 100% itu menutup adanya yang lain dari yang diperseni itu. Menutup dia. Udah 100% sudah tutup. Tinggal 100% apa? Kalau dia 100% batu ya dia batu. Kalau dia 100% roti dia roti. Kalau dia 100% ular maka dia ular. Kalau dia 100% ikan, maka dia ikan. Kalau 100% dia baik, maka dia baik. Kalau 100% dia buruk, maka dia buruk. Tidak bisa sesuatu itu dikatakan 100% batu dan 100% ikan. Tidak bisa. Itu logika sederhana. Kalau kita mau menggunakan nalar. Kita mau menggunakan bagaimana kebenaran rasional itu kita pegang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin sesuatu itu mempunyai dua natur seperti ini, nggak mungkin. Ya, aku tanya sama kamu, ini di dalamnya apa? Apa? Ada yang bilang ini batu? Sederhana kan? Ini apa? Kamu pikirkan. Nalarmu itu kamu buka supaya otak-otakmu itu terangsang untuk berpikir cerdas. Ini apa? Kalau orang cerdas, ya, akan dia bilang bahwa di dalam ini roti. Berapa persen? 100% roti.
Kalau dia sudah bilang 100% roti di dalamnya, maka tidak ada selain roti. Yang ada ya cuma roti, karena dia sudah dibungkus oleh perhitungan 100% itu menutup untuk adanya yang lain selain roti. Masa sih aku jelaskan gini sulit dimengerti ya? Kan sederhana sih, ya. Ini 100% roti itu. Oke. Nih. Aku ambil dari pinggir jalan nih. Ini 100% batu ini. Kamu kalau nggak percaya kamu makan ini. Kan harus dibuktikan secara empiris. Ini bisa dimakan nggak ini? Kalau nggak percaya kamu makan lah. Ini batu. 100% batu ini. Maka tidak ada roti di dalamnya. Tidak ada roti dalam kandungannya. Karena dia sudah dibungkus 100% batu. Ini batu di pinggir jalan aku ambil tadi. Ya, ini 100% batu. Kalau aku nggak percaya, ya mau kamu makan, kamu gigit. Kuat nggak gigimu makan batu ini? Ya, dia sudah dibungkus oleh 100%. Maka tidak ada yang lain di dalam itu selain batu. Kalau nggak percaya, nih makan. Ini 100% roti. Kalau nggak percaya, kamu makan. Makan, nggak apa-apa kamu makan ini. Supaya otak-otakmu itu menjadi cerdas. Karena logika tanpa logistik juga mampet gitu loh. Supaya logika jalan dikasih logistik yang cukup lah supaya cerdas ya. Nah ini roti. Kalau kamu nggak percaya silakan makan. Ini roti ini. Ini batu. Ini 100% roti, 100% batu. Nggak mungkin ini 100% roti, 100% batu, nggak mungkin. Ini 100% roti, 100% batu juga nggak mungkin. Yang sangat rasional itu ini 100% roti dan ini 100% batu. Jelas? Jelas kan? Masa kurang jelas sih begitu? Apa mau kamu bantah lagi? Sudah jelas kan? Apa yang Alkitab katakan? Aku kan nggak asal ngomong, semua tertulis, ada ayatnya. Jadi Yesus mengajarkan kita tentang memahami benda-benda. Ini batu ini yang aku jelaskan tadi, 100% batu, 100% roti. Ya. Ini sudah 100% ini. Batu, 100% roti. Ini juga gini, sayang aku nggak punya ular juga nggak punya ikan ya. Kalau ini kan nilai, nggak bisa aku tunjukkan. Baik buruk itu nilai, kualitas, itu sulit untuk, bukan benda gitu ya. 100% ular, itu ya ular, bukan yang lain. Ini 100% ikan. Ini 100% baik. Ini 100% buruk. Ini independen, berdiri sendiri. Kita tarik garis. Ini berdiri sendiri. Seperti ini. Domainnya beda-beda. Ini punya domain sendiri, ini juga punya domain sendiri. Gitu loh. Ya. Bisa memahami ini atau terlalu sulit? Masa sih gini aja sulit? Kan ya kalian minimal followerku pernah sekolah lah untuk hitung-hitungan gini. Kecuali aku hitungkan kamu mekanika teknik atau kalkulus ya, atau analisa numerik itu otakmu bingung lah ya. Tapi kalau kami orang-orang yang di teknik ya biasalah hitung-hitungan gitu. Ini kan hitung-hitungan sederhana ini. Anakku yang SD aja tahu, apalagi yang SMP. Jadi sesuatu yang dinyatakan 100%, dia tertutup untuk sesuatu yang lain. Ya, intinya di situ. Nah, sekarang kalau ada yang mengatakan kepada kamu dengan sebuah dogma, aku katakan dogma karena apa? Dia nggak masuk nalar, itu nggak bisa dikonsumsi oleh orang-orang cerdas. Mengatakan ada 100% manusia, tetapi dia juga dinyatakan sebagai 100% Allah. Itu tinggal kamu tentukan sikap, gitu loh. Kamu terima atau kamu tolak, ya.
Kalau ada sebuah dogma ditanamkan kepadamu, ditawarkan kepadamu, oh ini loh 100% manusia, ini juga dia itu 100% manusia, dia itu juga 100% Allah. Itu pit. Sorry. Nggak bisa minum lagi. Alhamdulillah lagi bukan bukan riak, memberikan contoh. Menunjukkan itu boleh dengan niat memberikan contoh. Lagi puasa Syawal dan ini hari ke-5, besok ke-6 terakhir. Makanya haus nggak bisa minum gitu. Apabila engkau puasa Syawal, maka engkau seperti mendapat kebaikannya puasa selama 1 tahun. Meskipun itu tidak perlu sebetulnya kita menghitung pahala ya. Sesuatu yang baik ya kerjakan baik. Nanti itu sudah dengan sendirinya. Gitu. Belajar seperti apa yang diajarkan Sufi Rabia Ad-Dawiyah. Kemarin sudah kita bahas sebentar. Oke, aku ulangi lagi. Kalau ada yang mengatakan kepadamu bahwa dia itu 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah, maka kamu ada pada 2 pendirian yang kamu pilih. Silahkan kamu pilih. Kalau kamu memilih itu, menerima itu, maka kamu telah menerima dogma. Ketika itulah otakmu, kesadaranmu, rasionalmu kamu runtuhkan. Oke? Tetapi kalau kamu berpijak sebagaimana harusnya manusia percaya terhadap kebenaran akal, ya, maka kamu menolak. Karena tidak mungkin, aku sudah jelaskan, nggak mungkin ada 100% manusia dan 100% Allah, itu tidak mungkin. Kalau 100% manusia ya manusia saja. Kalau 100% Allah ya Allah saja. Gitu ya. Kalau kamu berpegang teguh terhadap kesadaran nalarmu, maka kamu tolak itu dogma. Gitu ya. Tapi ada lagi, seperti yang aku jelaskan tadi, oh itu sesuatu yang melampaui akal. Oke. Kalau itu sesuatu yang melampaui akal, maka kita perlu firman. Bener nggak itu? Nah, firman itu dicarinya di sini. Benar enggak bahwa Alkitab pernah mengatakan di ayat mana ya dikatakan bahwa dia itu 100% Allah dan juga 100% manusia, itu ada di mana? Itu kan akal-akalannya Paus Leo saja. Ya. Jadi semua kajian-kajianku itu, baik yang berbicara tentang keislaman maupun kekristenan, itu selalu aku menggunakan dasar Alkitabiah, baik itu Alkitab maupun Al-Quran. Jadi 2 al, ada Alkitab, ada Al-Quran. Meskipun Al-Quran sendiri disebut Alkitab, ya bisa saja gitu loh. Oke ya, aku kira itu dulu. Ya terserah, pilihan ada kamu, aku hanya menjelaskan. Kamu mau ikut yang mana? Apakah kamu menjadi sesungguhnya manusia atau sesungguhnya manusia wujudnya tapi kerangka berpikirnya itu binatang? Karena apa? Sesuatu yang tidak bisa, ini tolong dipahami ya. Ini bukan sebuah penghinaan, bukan, tapi menjelaskan posisi. Ketika kita sudah tidak percaya terhadap kebenaran akal kita, itu kita jatuhnya itu sama dengan binatang. Bahkan lebih rendah. Karena apa? Karena binatang memang tidak dikasih akal, atau dikasih pun sangat terbatas sekali. Yang namanya binatang dari dulu itu ya begitu-begitu aja, dia tidak punya budaya. Sedangkan kita sebagai makhluk manusia, itu kita membangun sebuah budaya karena kita makhluk budaya. Salah satu contoh makhluk budaya adalah memegang teguh rasionalitas. Itu yang bisa aku sampaikan. Aku tidak mengatakan Anda harus pilih ini, pilih itu, tapi semoga ini bisa menjadi sebuah bahan perenungan kalian semua, siapapun kalian semuanya lah. Apakah kita perlu memegang kebenaran akal atau mencampakkannya menjadi sesuatu yang tidak berguna? Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah tulis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bingung sebenarnya Tuhan Yesus ini Tuhan atau manusia.
Banyak orang bingung, sebenarnya Tuhan Yesus ini Tuhan atau manusia. Kelompok yang tidak suka dengan pengikut Yesus seringkali memakai ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Tetapi Anda juga harus tahu, please, bahwa ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus juga adalah Allah. Nah, kali ini saya akan membuktikan bahwa Yesus itu Allah yang 100%, tetapi dia juga adalah manusia yang 100%. Dan kali ini saya akan memberikan 5 bukti bahwa Yesus adalah Allah. Pertama, Yesus adalah anak Allah atau Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Kedua, Yesus itu kekal. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ketiga, Allah dan Yesus adalah satu, tidak terpisahkan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Keempat, Yesus itu adalah Logos atau firman Allah atau kalimatullah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kelima, Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita harus memahami bahwa Yesus benar-benar adalah Allah, karena tidak ada manusia yang kekal, tidak ada manusia yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi di sisi lain kita juga harus tahu bahwa Yesus adalah manusia. Dan kali ini saya juga akan memberikan 5 bukti bahwa Yesus adalah manusia. Pertama, Yesus adalah anak manusia. Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kedua, Yesus memiliki sifat insani. Matius 21 ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ketiga, Yesus memiliki silsilah yang jelas. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Keempat, Yesus dilahirkan dari rahim seorang manusia. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kelima, jelas bahwa Yesus bisa mati. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan inilah 5 bukti bahwa Yesus Allah dan 5 bukti bahwa Yesus adalah manusia. So, buat kalian semuanya jangan cuman kutip ayat-ayat tentang Yesus adalah manusia, tetapi kutip jugalah ayat-ayat bahwa Yesus adalah Allah, supaya Anda mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Immanuel, Allah beserta kita. Dari Redo Solo, God be with you.